Ya, pemirsa, saat ini dunia tengah dihadapkan dengan rentetan krisis global yang kian nyata dan terus menghantui dunia. Mulai dari krisis pangan, krisis energi, hingga krisis ekonomi. Semua itu tak terlepas menjadi bagian dari realitas dunia akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang berimplikasi pada gagal panen, instabilitas ekonomi global, dan sejumlah konflik yang terjadi. Salah satunya adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Sebab keduanya memiliki posisi yang cukup fundamental dalam rantai pasok pangan dan energi global. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah karena tingkat inflasi yang tinggi akibat harga komoditas, pengetatan kebijakan moneter, dan naik turunnya kondisi pasar keuangan terutama bagi negara-negara berkembang. Lantas, mengapa sebetulnya perang Rusia-Ukraina ini juga menjadi pemicu ancaman krisis pangan? Pertama, Rusia dan Ukraina ini menjadi 10 negara teratas pengekspor gandum yang jumlahnya sebanyak 76.057.258 ton untuk Rusia, dan Ukraina berada di angka 32.183.300 ton. Dan perkiraan pasokan gandum global pada tahun 2022-2023 akan mengalami penurunan sebanyak 1,1 juta ton. Dan Rusia sendiri ini juga menjadi negara pengekspor pupuk terbesar di dunia. Dan inilah yang kemudian menjadi jawaban mengapa kenaikan harga dan juga kelangkaan komoditas terus terjadi. Kondisi paceklik ini dirasakan oleh seluruh negara-negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan sejumlah negara juga sudah mulai membatasi ekspor pangan untuk memenuhi cadangan pangan bagi negaranya. Ini menunjukkan bahwa kemandirian persediaan pasokan pangan menjadi hal penting yang perlu dipersiapkan oleh setiap negara termasuk Indonesia. Pemirsa, merujuk pada laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Global Network Against Food Crisis menunjukkan bahwa terdapat sekitar 193 juta orang di 53 negara atau wilayah mengalami kerawanan pangan akut di tingkat krisis atau lebih buruk pada tahun 2021. Kondisi ini mengalami peningkatan hampir 40 juta orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2020, sementara itu angka global yang diidentifikasi pada tahun 2022 rupanya melebihi dan menjadi angka tertinggi jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Ancaman krisis pangan yang begitu jelas terlihat menjadi kecamuk bagi negara-negara di dunia. Pasalnya, apabila krisis pangan tidak dapat dihindari, ini nantinya akan berakibat fatal pada kasus kelaparan dunia yang masuk ke dalam ambang darurat. Faktanya sebanyak 345 juta orang saat ini menderita kelaparan yang sudah masuk pada level yang krisis. Dan PBB memprediksi di tahun 2030 mendatang lebih dari 670 juta orang yang akan menderita kelaparan. Dalam merespon ancaman krisis pangan global, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, terdapat 3 isu penting yang menjadi konsentrasi pihaknya dalam menjamin ketahanan pangan Indonesia dan dunia. Yang pertama adalah mempromosikan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian terbuka, terprediksi adil, transparan, dan non-diskriminatif atau memastikan keadilan dan keterjangkauan pangan. Ketiga, isu kewirausahaan pertanian digital meski dikembangkan agar menumbuhkan pertanian entrepreneur digital khususnya petani di pedesaan. Pemirsa, menyoroti 3 isu tersebut, rupanya terdapat 3 strategi pula yang akan dijalankan oleh Kementerian Pertahanan. Yang pertama, peningkatan kapasitas produksi komoditas untuk mengendalikan inflasi dan menekan angka impor. Yang kedua, Kementan juga akan mengembangkan komoditas yang akan dijadikan sebagai substitusi impor. Dan sementara strategi ketiga yang akan dilakukan adalah peningkatan komoditas ekspor. Namun pemirsa, sebelum kita beranjak meraba-raba strategi untuk menepis ancaman ini, kita akan lihat dan buka data perkembangan harga pangan di Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami naik turun. Pemirsa, komoditas pertama adalah beras yang terhitung pada tanggal 13 Februari 2023
berada di angka 13.100 per kilogramnya, dan per tanggal 20 Februari lalu menjadi 13.200. Lalu ada daging ayam juga yang per tanggal 3 Februari berada di angka 34.400 per kilogramnya. Mengalami penurunan per tanggal 2 Februari juga menjadi 34.250 per kilogramnya. Kemudian ada daging sapi yang semula berada di angka 133.650 per kilogram menjadi 134.100 per kilonya. Telur ayam di angka 29.350 per kilo mengalami penurunan harga menjadi 29.050 per kilonya. Selanjutnya komoditas cabai merah yang semula ada di angka 42.650 per kilonya naik menjadi 45.950 kilo per kilonya. Dan tak ketinggalan juga ada minyak goreng yang semula juga ada di angka 19.450 turun 140 turun menjadi 19.400. Nah, pemirsa, naik turunnya harga komoditas pasar ini, pemirsa, beberapa bulan kebelakangan juga sempat mengalami penurunan yang sangat anjlok, yang mengakibatkan sejumlah petani harus berhenti memproduksi dan membiarkan hasil panennya tak dijual ke pasaran akibat kualitas panen yang buruk karena cuaca ekstrim hingga turunnya harga jual. Selain itu juga kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli yang berakibat pada melemahnya daya pembeli masyarakat dan penurunan omset akibat harga yang melambung. Lantas kemudian apakah ancaman krisis pangan ini mampu dikendalikan?